Just itu nak. Jelas, Cer. Oke, kita tunggu teman sejenak Jen ya. Oke, kita berdoa dulu nak ya sambil nunggu temannya. Yang pimpin doa itu adalah si Gideon. Silakan Gideon. Pimpin doa dulu Gideon. Okay, teacher. Ya, silakan. Dear God, thank you for this beautiful morning. Please, God, we want to study. Help us to understand all the lesson. Thank you, God. Amen. Amin. Oke, thank you ya Gideon ya. Teacher sudah ngomong tapi lupa di unmute nak ya. Oke, thank you Gideon. Oke, kita lanjutkanlah belajar kita nak ya. Nah, untuk latihan ya, latihan yang kalian kerjakan kemarin itu untuk membantu nilai DT-nya nak ya. Kita bahas setelah libur lebaran saja. Oke? Nah, jadi biar sempat dapat masuk yang materi terakhirnya itu ya mengenai cahaya dan optik. Oke? Gak apa-apa ya. Nah, nanti itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh biar nilainya baik gitu ya. Jadi kita bahasnya nanti di setelah libur saja. Oke, seperti biasa ya. Nanti kita dengar lagu wajib nasional di tengah saja nak ya karena waktunya sudah jam 8:02 begitu kan. Jadi teacher akan langsung masuk ke materi saja dulu ini sambil nunggu teman-teman yang lainnya. Tapi coba dicek dulu itu pen-nya sudah muncul nggak ya di tempat kalian masing-masing? Sudah, teacher. Pen-nya sudah muncul ya. Oke, jadi kalau sempat hari ini kita akan membahas mengenai sampai ke cermin datar ya. Nah, jika tidak mungkin hanya tentang cahaya saja yang akan kita pelajari. Oke ya. Nah, sambil nunggu temannya, kita akan pelajari mengenai cahaya dan cermin datar untuk hari ini. Semoga bisa ya. Oke, kita lanjutkan dulu lah ya mengenai sifat cahaya, ya kan? Teacher buat dulu ya. Nanti yang akan pelajari cahaya itu lebih ke arah sifatnya, sifat-sifat cahaya. Kemudian nanti yang kedua tuh mengenai cermin datar ya. Nah, apa yang kalian ketahui kira-kira tentang sifat cahaya? Cahaya itu gimana sih sifatnya gitu? Ada yang tahu nggak ya? Cahaya matahari gitu ya. Nah, apa sifatnya? Memantul. Apa? Memantul. Nah, oke, yang pertama. Ini definisi siswa ya. Sifat yang pertama itu katanya
bisa dipantulkan ya. Oke, bagus. Nanti kita klarifikasi ya. Bisa dipantulkan. Nah, ada lagi nggak pendapat yang lain itu? Kalau di buku sih ada sih nak ya, halaman berapa? Coba lihat bab terakhir aja itu nanti. Halaman 275 sebenarnya. Yang kedua, nah, tanpa lihat buku dulu, karena kan ilmu itu bukan hafal-hafalan ya kan. Sifat cahaya, kita punya senter ya kan. Nah, kira-kira apa lagi senter itu? Sifatnya apa itu? Senter kan mempunyai sinar, sinarnya itu cahaya. Nah, apa sifat cahaya itu lagi? Yang kalian tahu sampai sejauh ini? Merambat. Wah, bagus ya. Dia bisa merambat ya. Bisa merambat tapi teacher bantu lah dikit dia merambat lurus gitu nah, lurus ya. Dia merambatnya lurus, tapi dia masih bisa dipantulkan gitu ya. Maksudnya dia merambat itu enggak keriting begini nak ya. Dia merambatnya lurus begini. Nah, itu cahaya kan. Dia merambatnya itu tidak seperti ini. Nah, misalnya tidak kayak gini, tidak kayak gini. Nah, enggak kayak gitu deh ya. Oke. Nah, dia merambat tapi lebih ke arah merambat lurus. Oke, bagus. Yang berikutnya, ada lagi nggak pendapat yang lain ini tentang cahaya? Pembiasan teacher. Nah, betul dia bisa dibiaskan ya. Cahaya itu bisa dibiaskan. Oke. Oke, lanjut nak. Apa lagi kira-kira? Menembus benda bening. Nah, ya. Misalnya kita ke air gitu nak ya, bisa ditembusnya. Bisa, tapi kalau kopi dia sulit nak ya. Yang gelap gitu enggak ya. Berarti dia bisa menembus benda yang bening. Ada lagi kira-kira? Boleh dari bahasa kalian sendiri, boleh dari kehidupan sehari-hari kalian, atau dari buku juga boleh ya. Nah, jadi sifatnya itu bisa dipantulkan, merambat lurus, bisa dibiaskan, menembus benda bening. Ada lagi? Yang lain? Ada lagi kira-kira? Sudah teacher. Udah, ini aja ya. Oke. Nah, ini menurut kalian ya. Jadi secara umum menurut siswanya ini sudah lumayan banyak yang benar ya definisi atau sifat-sifat dari cahaya itu nak ya. Cahaya itu memang dia bisa dipantulkan. Ya. Contohnya kalau kalian punya senter, kalian tembakkan ke arah cermin, nanti cermin itu kalian buat sudut tertentu, dia akan bisa bergeser juga cahaya itu ya. Itu artinya bahwa itu bukti pasti bahwa cahaya bisa dipantulkan. Nah, kemudian cahaya ini juga bisa merambat lurus ya. Nah, tapi perlu tambahannya adalah selain dia merambat lurus, cahaya ini juga bisa merambat dalam apa dia? Dalam ruang hampa udara ya. Nah, cahaya bisa merambat dalam ruang hampa ya. Ruang hampa udara gitu nak ya. Maksudnya gimana, Cer? Contohnya sinar matahari nak. Ya kan? Sinar matahari itu kan kalau di tata surya ya, sebenarnya kan nggak ada udara kan di luar sana kan, nggak ada oksigen gitu kan. Oksigen ada di bumi, makanya kita bisa hidup begitu kan. Nah, tapi dia bisa sampai dari matahari, Merkurius, Venus sampai ke bumi. Kalau bunyi itu nggak bisa merambat di ruang hampa. Nah, jadi kalau misalnya pergi ke luar angkasa, kalau kita mau berbicara dengan orang itu nggak bisa nak, nggak nyampe ini ya kan? Nah, kenapa? Karena nggak ada udara, nggak ada medium untuk perambatannya. Makanya harus pakai bahasa kode-kode begitu ya, atau bahasa simbolik. Nah, tapi kalau cahaya bisa, istimewa deh ya. Nah, dia bisa merambat dalam ruang hampa. Itu tambahan yang pertama. Nah, kemudian cahaya itu bisa dibiaskan, ya. Nah, cahaya itu betul dia bisa dibiaskan ya. Dibiaskan itu artinya ini apa? Kalau misalnya kalian punya wadah ya kan, misalnya ini wadah kan berisi air, ya kan, berisi air ya kan. Nah, kemudian kalau dimasukkan sesuatu entah pensil atau pena ke dalam sini ya kan, dimasukkan, ya enggak. Nah, kemudian nanti ini misalnya kita lihat dari sudut tertentu gitu ya. Nah, di situ nanti dia bisa menjadi apa dia? Bisa seperti kayak patah dia, ya kan? Kalau kalian pernah lihat, dia kayak patah atau bengkok. Sorry, warnanya salah. Dia kayak patah atau bengkok itu si siapa tadi ini? Si apa tadi dia bilang? Pensil ya, pensil atau pena itu bisa patah atau bengkok ke arah sini atau patah atau bengkok ke arah sini. Nah, tergantung dari sudut pandang kalian. Itu artinya dia bisa dibiaskan. Oke ya. Nah, kayak gitu kira-kira maksud yang dibiaskan itu. Nah, kemudian
Apalagi tambahan berikutnya, ini udah bagus ya. Kemudian cahaya dapat menembus benda bening, betul. Ya. Nah, cahaya dapat menembus benda bening. Kemudian cahaya ini dia juga dapat apa nak? Dia dapat diuraikan. Ya, ini tambahannya yang oranye-oranye itu dari teacher berarti ya. Nah, keenam itu cahaya itu dia bisa diuraikan. Kita pakai bahasa yang singkat-singkat aja ya. Dia bisa diuraikan. Maksudnya gimana, Cer? Contohnya warna pelangi. Kan sekilas ya kan, sekilas warna cahaya itu kuning lah atau oranye lah kita anggap begitu. Ya enggak? Tapi kalau hujan, ya kan? Nah, itu kan bisa diuraikan warnanya, benar enggak? Dengan spektrum tertentu menghasilkan warna tertentu. Jadi merah, Mejiku Hibiniu itu kan warna pelangi, ya kan? Dan pelangi itu nyata di depan mata kita kan ketika setelah hujan. Nah, itu bukti bahwa cahaya bisa diuraikan. Sampai sana paham nggak kira-kira, nak? Nah, bisa. Nah, yang berikutnya, cahaya ini juga bisa digabungkan, ya. Nah, beberapa cahaya itu bisa digabungkan, ya. Jadi misalnya cahaya warna merah dengan cahaya warna biru digabungkan. Contohnya kayak pelangi tadi tuh. Sebenarnya pelangi itu kan adalah beberapa cahaya ya, beberapa warna di sana. Nah, itu contohnya cahaya itu yang bisa digabungkan. Nah, dan yang paling istimewa dari cahaya ini adalah kecepatan cahaya. Nah, itu kecepatan yang paling cepat di bumi ya. Nah, kecepatan cahaya itu adalah berapa? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, ini luar biasa kencangnya, nak ya. Makanya kalau di film ada flashman, pernah nggak dengar istilah apa, nonton atau dengar apa istilah flashman itu, pernah nak? Pernah, teacher. Nah, flashman itu kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berapa itu nak? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Itu di bumi yang paling cepat itu ada cahaya, nak ya. Artinya apa nih, Cer? 3 kali 10 pangkat 8. Artinya nolnya ada 8 kali. Kalau teacher buat gini nih kira-kira nak. 300 juta meter dia dalam 1 sekon. Ya kamu ngomong 1. Nah, cahaya itu bisa menempuh jarak sebesar atau sejauh 300 juta meter dalam 1 sekon. Atau kalau kilometer jadi kan 300.000 kilometer begitu ya. Kalau kilometer kan kalian kan tinggal konversi ini aja kan, nak, coret ini. Ya, ini kan pelajarannya SD-nya ini ya. Anak SMP jelas bisa. Nah, jadi dia 300 juta meter dalam 1 sekon. Nah, makanya ya kan kalau kalian nonton film kolosal, film-film zaman dulu tentang perang-perang itu ya. Nah, mereka menggunakan kembang api sebagai wadah pemberi sinyal. Kenapa? Misalnya kan misalnya di sini ya. Sini ada tempat A, sini ada tempat B gitu nak ya. Tentara ini kan film kolosal. Ini tembakannya cahaya kan sini nak, dari kembang api ini kan yang warna-warni gitu kan. Nah, sehingga orang-orang yang di sini ya, orang-orang di sini akan dengan mudah melihat bahwa di sini nih ada kode nih, berarti teman kita di sekitar sini nih. Sehingga dia mudah mencari posisi temannya. Kenapa? Karena saking cepatnya cahaya itu, maka digunakanlah kembang api dalam film kolosal kolonial zaman dulu ya, penjajahan itu sebagai coding untuk menentukan lokasi temannya. Ya. Nah, digunakan cahaya. Kenapa? Karena kecepatan adalah 300 juta meter per sekon dalam 1 sekon. Jadi kalau jarak 300 juta sini masih kelihatan sebenarnya. 300 juta meter gitu kan. Nah, saking cepatnya cahaya. Makanya digunakan kembang api. Tapi ingat ya, syaratnya malam hari kan. Kalau dia menembakkan sesuatu kan malam, kalau siang kan nggak nampak nah ya. Nah, itulah salah satu contoh dan analisa-analisa penelapan dari kecepatan cahaya dalam kehidupan baik saat ini ataupun zaman dulu. Kalau zaman ini lebih banyak lagi, nanti di SMA akan dibahas lebih detail itu ya. Nah, sampai di sini kira-kira sudah paham nggak kira-kira nak mengenai sifat cahaya ya? Jadi 4 tadi teman sudah menyebutkan sudah bagus, sudah luar biasa ya. Nah, ini ada beberapa tambahannya. Jadi cahaya bisa dipantulkan, itu bukti nyata kalian bisa lihat. Cahaya juga bisa merambat lurus, dia juga bisa dibiaskan ya. Nah, ini bisa dibiaskan. Kemudian cahaya itu bisa menembus benda bening, contohnya kayak air gitu nak ya, bisa ditembusnya, bisa. Ya, cahaya dapat merambat dalam ruang hampa. Itu bedanya. Kalau bunyi nak nggak bisa. Jadi kalau kamu keluar angkasa, komunikasi sama temanmu, kamu ngomong nggak dengar, cuman gerak mulutmu aja. Nah, makanya pakai bahasa simbolik nanti gitu ya. Nah, cahaya bisa diuraikan, contohnya pelangi, cahaya bisa digabungkan, itu kebalikan dari pelangi tadi. Kemudian kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Sampai di sini paham nggak dulu kira-kira mengenai sifat cahaya ini, nak? Paham, teacher. Nah, jadi itu ya. Jadi dimulai dari cahaya, nanti kita akan lanjut ke yang lain-lainnya. Oke? Cobalah sampai sini ya, biar teacher terhibur dikit. Karena kalian diam-diam aja nak, yang jawab paling orangnya itu-itu aja ya. Salsa, Gideon, yang lainnya diam. Coba yang sudah paham sampai di sini mengenai sifat cahaya, raise your hand dulu ya, biar teacher tidak sakit hati dan kecewa maksudnya ya kan. Nah, coba.
Itu yang teoritis nanti bisa dihafal. Kalau yang hitungan nanti kita akan lihat ya. Ingat nak ya, latihannya itu dikerjakan dengan baik ya. Itu untuk membantu nilainya ya. Mana tahu DT nanti kurang maksimum ya. Teacher agak bingung ini dengan Diviani nih. Diviani kok turun sekali ya di semester 2. Diviani di sini nak ya. Ayo coba Diviani. Halo Diviani. Mana Divianinya? Udah join, tapi dia nggak jawab nih. Halo Diviani. Ya udah ya. Oke, ada udah bisa semua berarti nih ya. Oh bagus. Ilham yang belum masuk. Nah, kita 28 orang kan? Ada kabar nggak ini? Ilham dan yang lainnya nih, ada berapa orang lagi? Nanti aja teacher absen di akhir ya. Oke, jika sudah paham tetap raise your hand ya, karena instruksi berikutnya adalah turun tangannya. Maka kita akan lanjutkan ke cermin ya, cermin datar. Nah, ini sifat saya tadi nanti coba dipaham-pahami aja nak ya. Dihafal-hafalkan karena itu cuma bersifat teoritis. Nah, di cermin datar ini akan ada hitungannya. Nanti kita akan mulai ya. Oke, tetap raise your hand nak ya. Nah, kita akan pelajari yang berikutnya mengenai cermin datar. Oke. Nah, cermin datar ini pun sudah ada di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Cermin datar itu yang kita gunakan untuk bercermin itu ya. Di tempat pangkas rambut ada, di toilet sekolah juga ada jika masih ingat ya. Bahkan di rumahmu pun juga ada cermin datar. Ya. Nah, teacher mau tanya lagi nih ya kan. Ketika kita bercermin, maka kita akan bisa menguraikan sifat-sifat dari cermin itu, ya. Nah, coba menurut kalian ya, siswa, ya, definisi atau sifat-sifat cermin menurut siswa lah ya kan. Nah, bagaimana sifat cermin datar itu? Kalau kamu berdiri di depan dia, cermin datar itu, nak. Kira-kira bayanganmu gimana? Nah, itu kita mau lihat sifat bayangan itu, ya. Nah, yang menurut siswa bagaimana sih sifat bayangan pada cermin datar? Oke. Nah, sifat bayangan. Ketika kita berdiri di cermin kita, masing-masing cermin yang datar ya. Baik itu yang ukurannya kecil ataupun ukuran besar, tapi dia cermin datar. Ya, bukan cermin cembung atau bukan cermin cekung. Beda, itu yang penggunaan kayak di spion itu beda nanti. Ya, atau di mobil ya, atau di tikungan ada cermin cembung nanti. Itu beda sifatnya. Kita sekarang cermin yang datar. Cermin yang datar itu artinya cermin yang permukaannya datar. Nah, kalau kita bercermin di depan cermin, kira-kira apa bayangan yang dihasilkan itu, nak? Sifat bayangan itu gimana? Bayangannya itu dia tegakkah atau terbalik? Nah, tegak tuh maksudnya gini. Kalau kepala kita di atas, bayangannya kepala di atas juga. Itu tegak. Kaki kita di bawah juga dia. Kalau terbalik beda. Kalau kepala kita di atas, nah, di cerminnya kaki kita di atas. Kalau kaki kita di bawah, kalau terbalik itu berarti di cerminnya adalah bayangannya adalah kaki kita jadi di atas atau kepala kita menjadi di bawah. Itu terbalik sama tegak. Nah, sekarang kita lihat cermin datar. Menurut kalian cermin datar sifat bayangan yang pertama, dia tegak atau terbalik? Tegak. Nah, tegak. Paham nggak ya? Teacher kasih ini aja ya, kasih spoilernya aja. Nanti coba kalian pahami kira-kira mengenai sifatnya itu ya. Nah, kenapa dia tegak, Cer? Karena sama. Ketika kita lihat ya, kita berdiri, kepala kita di atas, tangan kita di tengah, kaki kita di bawah. Berarti posisinya sama, itu artinya tegak. Tapi kalau terbalik beda nak ya. Kalau sifat bayangan terbalik nanti akan ada di cermin tertentu sifat bayangan itu terbalik. Jadi ketika dilihat di situ, ya kalau misalnya kita bercermin pakai cermin itu, kaki kita itu jadi di atas dan kepala kita menjadi di bawah, itu terbalik. Sampai di sini paham lah kira-kira yang tegak ini nak ya. Paham, teacher. Nah, kemudian yang berikutnya, kalau jarakmu dengan jarak bayangannya sama nggak kira-kira? Atau berbeda? Misalnya saat ini kamu berdiri 1 meter di depan cermin datarmu. Terus kamu maju, bayangannya kira-kira gimana? Mendekat atau menjauhi cerminnya? Mendekat juga. Mendekat. Kalau kamu mundur? Mundur juga. Oke, berarti jarak bayangannya sama nggak dengan jarak posisimu? Sama, teacher. Nah, itu berarti paham nak ya? Jaraknya sama. Artinya gini ya, jarak kamu sama dengan jarak bayangan. Jarak bayangan teacher buat S aksen saja begini. Oke ya, nanti kita buat keterangannya di bawah. Ya, aksen ini untuk bayangan. Jadi jarakmu sama dengan jarak bayanganmu. Apa buktinya? Nanti coba kamu tes ya. Kalau kamu dekat, di cerminnya juga dekat. Kalau kamu menjauh, bayangannya juga jauh.
Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua maksudnya. Mengenai jarak. Yang ketiga, tingginya. Nah, kalau tingginya gimana kira-kira ini? Tinggimu dengan tinggi Sama. bayanganmu. Nah, paham kan, Nak? Tingginya sama. Berarti kalau tinggi itu in English height ya, aksen. Nah, ada nggak tinggi yang diperbesar atau diperkecil? Ada. Contohnya kayak kaca pembesar. Nah, kaca pembesar itu pasti tinggi bayangannya lebih besar. Ya kan? Atau mikroskop dia juga bakal lebih besar. Ada juga beberapa nanti optik itu yang dia akan menjadi kecil. Ya, nah diperkecil, ada juga yang diperbesar. Nah, kalau kita lihat cermin datar, tinggi kita sama dengan tinggi bayangan kita. Itu artinya apa? H-nya sama dengan H aksen. Tinggi kita sama dengan tinggi bayangan. Sampai sana paham ya? Tiga sifat ini? Paham, teacher. Paham. Paham. Oke, yang keempat. Nah, ini perbesaran bayangan itu zoomnya, nak, zoomnya. Zoom itu artinya ukuran. Jadi kalau misalnya kamu pakai kamera ya, kamera HP lah misalnya kan semua kan punya HP nih ya. Kalau kita mau moto bunga kan kita bisa zoom, ya kan? Kalau zoom itu berarti ukurannya kita perbesar, itu zoom in, ya kan? Atau makro sih kalau untuk foto yang tanaman-tanaman itu ya, ada kamera yang punya 4 itu ya, HP yang punya 4 kamera itu kan ada bagian makro, mikro gitu ya. Ada deep sama ultra wide sama wide gitu ya. Nah, kalau itu kan diperbesar, ya kan? Itu berarti zoom in, ya kan? Kalau diperkecil nanti zoom out gitu kan? Nah, kalau diperbesar berarti kan ukurannya lebih besar dibanding ukuran semula. Kalau diperkecil ukurannya lebih kecil dibandingkan semula. Nah, kalau cermin datar kira-kira ukuran kita diperbesar atau diperkecil atau sama dengan? Sama dengan. Nah, betul sekali. Perbesaran kita sama. Artinya M nanti ya, Nak. M kita sama dengan M aksen, ya. Berarti ukuran kita sama dengan ukuran yang ada di bayangan pada cermin datar itu. Ya kan? Misalnya kamu letakkan penghapusmu di depan cerminmu. Maka ukurannya seukuran penghapus juga, kecil juga. Kalau kamu letakkan apel pasti lebih besar juga bayangannya. Ya kan? Nah, kamu letakkan bola kaki ya, lebih besar lagi. Jadi ukurannya sama. Ya kan? Ukurannya sama dengan ukuran dari bendanya. Berarti ukuran benda sama dengan ukuran bayangan. Tidak diperbesar, tidak diperkecil. Kalau kaca pembesar atau mikroskop itu diperbesar. Nah, nanti beberapa ada yang prinsipnya itu dia akan menjadi diperkecil dia. Oke, nah itu nanti di cermin ya. Di ruang-ruang tertentu dia akan diperkecil, di ruang tertentu akan diperbesar. Nanti kita akan bahas sampai sana. Tapi hari ini di cermin datar dulu. Sampai sini paham nggak kira-kira, Nak? Paham, Untuk sifat teacher. keempat. Yang kelima. Sekarang orientasi. Orientasi itu posisi, Nak. Posisi tangan kirimu dengan posisi tangan kananmu di cermin datar. Kira-kira sama atau berlawanan? Berlawanan. Nah, paham kan? Paham nggak? Kalau kita angkat tangan kanan, di cerminnya apa dia? Tangan kiri ya, naik kan? Ya, kalau tangan kiri dia tangan kanan. Memang sih di tempat yang sama dia kan. Tapi sebenarnya itu adalah dari kirinya kita atau kanannya kita. Dia terbalik. Nah, artinya berlawanan itu terbalik di sini ya. Orientasi itu atau posisi lah ya. Orientasi nanti takutnya nggak ngerti ya. Teacher buat posisi aja lah ya. Nah, posisi bayangan itu adalah berlawanan. Sampai di sini paham kira-kira, Nak? Paham. Nah, satu lagi, ini yang sifat yang agak sulit dipahami biasanya ya. Sifat bayangan itulah semu, Nak ya. Semu ya. Semu itu tak nyata ya. Tak nyata itu artinya maya ya. Nah, ini. Sifat bayangan itu maya. Nah, kenapa dia maya? Kan kayak gitu kan? Nah, dia bersifat maya karena bayangan kita itu berada di belakang cermin. Ya. Bayangan kita berada di belakang cermin. Nah, maksudnya gimana, Cer? Gini nih, kalau kamu punya cermin, kan kita berada di depan cermin datarnya nih. Bayangan kita itu di belakang cerminnya atau di depan cermin yang munculnya, Nak? Bayangan kita itu di depan cerminnya atau di belakang cerminnya? Belakang cerminnya. Di belakang cerminnya, Nak. Ya kan? Sebentar, teacher ambil lah ya cermin datar biar kalian paham nanti ya. Nah, ini teacher ambil ini aja. Biar dapat visualisasinya ya.
Ini nih. Ini nak. Ini karena untuk menjelaskan yang bagian terakhir ini agak sulit memang ya. Dari dulu kendala di situ. Tapi semoga paham. Nah, oke. Tadi kan teacher bilang sifat bayangan itu semu atau maya atau tidak nyata. Kenapa tidak nyata? Kalau ini misalnya kita misalkan ini sebuah cermin datar tadi, ya kan? Ya, ini cermin datarmu. Nah, ini kan kamu. Bayanganmu kan tidak di sini deh kan, tidak di depan ini deh kan? Tapi dia berada di mana? Di belakang cerminnya ini kan? Ini kan cerminnya. Ya kan? Bayanganmu kan di sini. Ya kan? Di belakang cermin kan? Nah, kalau bayanganmu di belakang cermin atau optiknya, kalau di belakang ya, kalau di belakang cermin, maka dia akan bersifat maya atau semu. Nah, begitu dia. Dia akan bersifat maya atau semu. Paham nggak kira-kira? Paham, teacher. Nah, tapi kalau yang bersifat nyata itu kayak gini nih kira-kira ya. Kalian kan punya flash itu di HP-nya masing-masing punya kan? Atau contohkan gini lah ya. Misalnya orang ini nih terkena sinar ya. Misalnya dia di apa? Kalau ke bioskop lah ya. Nah, ini bayangannya ini ya. Bayangan ini dia sifatnya nyata. Kalau ini sifat bayangan itu nyata. Kenapa? Karena dia berada di depan cermin. Kalau misalnya seperti ini ya. Nah, bayangan yang ininya nih, nak. Yang ininya ini nyata ini sifatnya. Karena dia di depan cermin. Kalau ini sifatnya maya. Karena dia di belakang cermin. Nah, gimana biar paham itu? Kalau misalnya kalian ke bioskop. Bioskop itu kan ada infokusnya kan. Proyektor namanya kan. Nah, kan di proyektor itu. Kalau kalian misalnya lihat ke arah proyektor nanti kan. Itu kan ada cahaya yang diteruskan. Nanti cahaya diteruskan ditembakkan ke layar. Sehingga nanti tampillah gambar di situ kan. Ya nggak, nak? Ya kan? Nah, tampilan itu tadi itu disebut dengan bayangan yang bersifat nyata. Kenapa bersifat nyata? Karena bayangan itu dihasilkan di depan dari proyektor itu tadi. Atau biar mudah gini aja lah ya, kalau bingung melihat depan sama belakang. Kalau kalian hidupkan flash HP kalian, kemudian kalian senterkan ke tangan kalian, coba disenterkan karena, nah maka nanti kan ada bayangan itu. Nah, bayangan dari hasil senter itu kan berada di depan cermin kita kan, di depan HP kita kan. Itu maksudnya sifat bayangan itu nyata. Paham nggak? Coba hidupkan flash HP, kemudian kamu senter jarimu, satu jari aja misalnya jari telunjuk, kemudian jarimu menghadap ke lantai aja. Nah, jadi kita senter dari atas ke lantai. Nah, di lantai kan sekarang ada bayangan itu kan. Nah, sifat bayangan itu nyata. Kenapa? Karena dia di depan cermin. Mana cerminnya? Lensa kita HP tadi itu, kamera kita tadi itu misalnya lensanya. Kita tembakkan ke tangan kita. Ada bayangan. Nah, itu sifat bayangannya nyata. Walaupun bentuknya tidak real seperti yang di cermin tadi. Tapi untuk mengetahui nyata atau mayanya seperti itu. Paham nggak kira-kira ini? Bayangan di cermin datar ini bersifat maya karena dia berada di belakang cermin. Tapi dia akan bersifat nyata kalau dia berada di depan cermin. Contohnya proyektor atau flash di HP-mu itulah. Paham nggak kira-kira untuk poin yang terakhir? Nah, kayaknya teacher dari dulu kesulitan itu menjelaskan di poin terakhir itu. Paham, teacher. Paham ya? Nah, jadi kalau you punya HP, you hidupkan flash, tanganmu letakkan agak di bawah lah ya, tapi nggak sampai ke lantai. Kamu center flashnya itu dari atas. Kan akan ada bayangan kan? Nah, bayangannya kan di depan cermin, di depan lensa, di depan kameramu kan? Nah, itu artinya bayangannya bersifat nyata. Walaupun dia hanya hitam saja. Nah, seperti ini kan? Ini kan hitam aja nih. Tapi bayangannya bersifat nyata. Kenapa? Karena dia di depan cermin atau di depan lensa. Jadi bukan bentuk bayangan ini yang membuat dia nyata atau maya. Ini kan seolah-olah kan terlihat nyata karena seolah-olah. Tapi di fisika bukan itu. Yang dilihat itu adalah dia di depan cermin atau di belakang cermin. Kalau dia di depan cermin maka dia akan bersifat nyata. Kalau dia di belakang cermin maka dia akan bersifat maya. Nah, begitulah kira-kira. Yang sudah bisa kira-kira sifat ini, sifat cermin datar ini, silahkan turunkan tangannya dan kita akan masuk ke contoh soal hitungannya. Nah, coba nak ya. Oke, coba ya sifat-sifat bayangan itu.
Oke, teacher cek nak ya. 5 orang lagi masih belum paham. Julia, Wilson, Philip, Abel, dan Kristanto. Ada yang mau ditanyakan kira-kira sifat bayangan itu nak? Biar teacher jelaskan ulang. Kalau tidak, kita akan lanjut ke yang berikutnya. Tidak ada teacher. Tidak ya? Oke. Jika tidak ada, maka teacher akan lanjut ya. Sebentar nak ya. Rabu tanggal 5 bulan 5 2021. Winning izin. Bentar nak ya. 25 ini adalah sisi terpanjang, ternyata sama hasilnya dengan jumlah sisi yang dua yang sejajar di antara ini. Oke. Sebentar ya nak, teacher ngasih tahu ini dulu. Markus. Oke, ya. Oh, semuanya Julia yang belum. Julia bagaimana mau tanyakan nak? Kalau enggak biar teacher lanjut. Oke, tak ada respon, berarti kita lanjut dulu nak ya. Nah, kita masuk ke soal hitungan untuk cermin datar ya. Nah, jadi ketika dua cermin datar membentuk sudut tertentu, akan menghasilkan bayangan sejumlah tertentu juga. Nah, jadi gini lah ya. Jadi kita akan pelajari dua cermin datar yang membentuk sudut tertentu akan menghasilkan bayangan sejumlah tertentu juga. Maksudnya gimana? Kalau kalian pergi ke tukang pangkas rambut, pasti ada semuanya pernah pergi ya. Padahal di situ hanya ada dua cermin, nak. Di depan kalian satu sama di belakang kalian satu. Tapi ternyata ketika kalian lihat ke depan, ada banyak sekali bayangan kalian. Benar nggak? Bayangan kalian di belakang cerminnya tuh ada banyak sekali kan? Nah, secara fisika itu nanti secara fisika itu akan kita hitung. Kenapa bisa begitu ya? Padahal cuma dua cermin, tapi bayangannya banyak sekali di sana. Nah, kita akan hitung nanti itu ya. Misalnya seperti ini ya. Ini ada cermin yang pertama, ini ada cermin kedua. Nah, jika tegak lurus seperti ini, pasti sudutnya sudut siku-siku ya, 90 derajat di sini kan. Nah, sudutnya 90 derajat. Oke, nah kita mau lihat ini, ya kan? Berapa sih bayangan yang bisa dihasilkan dari dua cermin datar yang membentuk sudut 90 ini jika misalnya sini teacher letakkan sebuah bola. Nah, ini sebuah bola ya. Ada sebuah bola di sini. Nah, berapa bayangan yang akan dihasilkan? Nah, rumusnya adalah ya, untuk menghitung jumlah bayangan yang dihasilkan itu cara seperti ini ya. Nah, N itu adalah jumlah bayangan. Jumlah bayangan sama dengan, sudut putar berapa nilainya nak? Berapa derajat? 360. Ya, 360 derajat ya. Berarti 360 itu totalnya ya. 360 derajat per, nah per theta nanti namanya, ini bacanya theta yang teacher buat nanti ya. Baru dikurang 1. Nah, apa aja isi ini maksudnya? Oke, kita buatlah keterangan dari rumusnya ini ya. N itu sama dengan jumlah bayangan ya. Oke, jumlah bayangan yang akan kita hasilkan. Nah, kemudian yang kayak O dicoret gitu nak ya. O dicoret tengahnya gitu nak ya. Nanti teacher coret ya. Itu cara bacanya theta gitu nak ya. Itu adalah sudut antara dua cermin datar ya. Nah, sudut antara dua cermin datar. Oke. Nah, ini kita akan lihat. Ini caranya buat gitu nanti ya kalau nulis ya. O baru kasih coret tengahnya. Cara bacanya theta. Sudut antara dua cermin datar. Jadi rumusnya adalah untuk menghitung jumlah bayangan itu kita pakai rumus ini. Jumlah bayangan sama dengan 360 derajat per theta dikurang 1. Oke, sekarang kita akan hitung ini. Sudutnya sudah dibentuk 90 derajat. Dua cermin tadi ya. Ini cermin yang satu, ini cermin yang kedua. Ya. Nah, di sini kita letakkan sebuah bola, ya kan? Sebuah bola. Ya kan? Nah, sebuah bola dia Ira. Nah, oke nak, kita lanjut ya. Jadi kan kita mau menghitung apa nih? Menghitung jumlah
bayangannya. Nah, berarti berapa bayangan yang bisa dibentuk kalau sudutnya 90 derajat tadi? Berarti N sama dengan, begitu ya. N sama dengan berarti 360 derajat ya per berapa ya? Sudut yang dibentuk antara dua cerminnya, tetanya 90 derajat derajat. dikurang 1 ya. Ini kita coret dulu, coret sama derajatnya sekalian coret ya. 360 bagi 90 berarti 4. 4 kurang 1. 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, nanti pasti ada 3 bayangan yang dihasilkannya ini. Ya. Nah, ada 3 bayangan dia. Nah, apa kesimpulan Cer? Berarti semakin kecil sudutnya ya. Dia berbanding terbalik gitu nak ya. Semakin kecil sudutnya, maka bayangannya akan semakin apa? Semakin banyak. Ya, dia berbanding terbalik. Kenapa berbanding terbalik, nak? Karena ini N-nya di atas, kalau ini kita buat N-nya di atas, N per 1, tapi tetanya berada di bawah. 1 di atas, 1 di bawah. Berarti ini namanya secara fisika itu berbanding terbalik. Kalau berbanding lurus itu atas sama atas, bawah sama bawah. Perbandingan senilai atau berbalik nilai lah kalau di matematika namanya ya. Nah, jadi kalau sudutnya kita perkecil ini, misalnya kita jadikan 60 derajat misalnya sudutnya. Nah, gini nih. Nah, ini ada cerminnya itu, kita pindahkan ke sini nih. Nah, maka pasti bayangannya akan lebih banyak atau lebih sedikit? Kecilkan sudutnya menjadi sini, misalnya 60 derajat. Nah, maka jadikan sudut yang baru tuh ini berarti ya. Nah, sudut barunya ini nih. Nah, ini misalnya sudut barunya 60 derajat. Kalau sudutnya menjadi 60 derajat, kira-kira bayangannya makin banyak atau makin dikit? Makin banyak. Makin banyak. Ya, pasti lebih dari 3, ya kan? Nah, misalnya kita ubah sudutnya seperti itu ya. Nah, ketika sudah berubah menjadi 60 derajat seperti ini, nah, maka bagaimana ke atas aja lah ya. Nah, maka bagaimana cara kita menghitungnya? Ya sama aja seperti tadi, nak. Ya, coba kita buktikan bahwa dia akan menjadi lebih banyak ya. Nah, berarti berapa bayangan yang dihasilkan? Berarti N-nya sama dengan, ya kan? Nah, 360 derajat, ya kan? Nah, per berapa, nak? Per 60 derajat, ya kan? Kita kurang 1. 360 per 60 berapa, nak? 6, ya kan? 6 kurang 1, 5. Berarti jumlah bayangannya lebih banyak. Nah, 5. Nah, itulah buktinya ya. Nah, jadi kenapa bayangan di tempat pangkas rambut itu atau ya salon pangkas rambut, tempat pangkas rambut gitu ya. Tukang pangkas rambut iklan itu cerminnya padahal hanya 2 depan belakang ya kan. Nah, tapi bayangan yang dihasilkan bisa banyak. Nah, inilah secara fisika bisa kita jawab. Jadi semakin kecil sudut yang dibentuk, maka akan semakin banyak bayangan yang akan dihasilkan. Begitupun sebaliknya, semakin besar sudut yang dibentuk, maka akan semakin sedikit bayangan yang dihasilkan. Ya, nah contohnya kayak cermin datar tadi, nak. Kalau cermin datar itu kan kamu berdiri di depan satu cermin saja. Kalau dia berdiri lurus seperti ini, satu cermin aja gini, berarti sudut yang dibentuk berapa ini? Lurus. Garis lurus berapa sudutnya, nak? Lurus segini. 180. 180 derajat, bagus sekali Dion, bagus. Nah, ini 180. Kalau 180 berapa bayangan kita yang dihasilkan? Coba. 360 per 180 berapa, nak? 2. 2 kurang 1? 1. Makanya hanya satu bayangan yang ada di depan kita kalau hanya satu cermin saja dari situ. Paham ya? Nah, gitulah kira-kira ya. Jadi kayaknya sampai di sini ya. Maksudnya teacher nggak lanjutkan ke cermin cembung dan cekung, nanti malah bingung. Sampai sini dulu mungkin yang hitungannya. Oke, coba yang bisa sampai sini coba raise your hand dulu hitungan kita ya. Ilham nggak ada kabar, nak ya. Nah, jadi terjawab ya. Nah, terjawab ya. Jadi itu kan nyata di kehidupan kita. Oh, cermin ini kok bisa menghasilkan bayangan segini ya. Kalian bisa buat. Seandainya kalian nanti di rumah punya 2 cermin datar yang kecil-kecil gitu, bisa kalian buktikan sendiri nanti. Nah, kalian buat sudut tertentu. Ya kan? Nah, hasilkan berapa bayangannya gitu ya. Itu sebenarnya kalau masuk kita bisa praktikkan ya, tapi karena kita belajar online ya kalian kalau mau coba trial and error sendirilah di rumah gitu ya. Ada 2 cermin, buat sudut tertentu, nah, misalnya buat sudut 90. Benar nggak 4 bayangannya? Tengok aja, letakkan aja bola atau kelereng atau pena di situ ya. Nanti tengok hasilnya. Oke, yang belum paham itu Kristanto, Dani Pedrosa nggak mungkin ini, Wilson, Lim.
Ada yang bertanya kan kira-kira? Dani sama Wilson? Jangan nomor 1. Oh ya, nomor 1 lah, nomor 1. Hitunglah panjang garis yang menghubungkan. Oke, nah jika sudah maka teacher akan berikan satu contoh untuk soal kalian ya, soal latihan. Nah, kalian coba kerjakan ya gitu nak ya. Oke, sebentar ya. Sambil kalian mengerjakan, teacher akan login logout dulu ya. Nah, ini nak. Misalnya ini cara memvisualisasikan apa namanya nak? Visualisasikan soal jika dia hanya berwujud gambar saja ya begitu ya. Nah, caranya begini, coba lihat nak ya. Ini kan ada 2 cermin, teacher bantu dulu sedikit ya. Ini cermin yang pertama. Ya. Kemudian ini cermin kedua. Ya. Nah, di sini ada bendanya katanya nak. Ini bendanya. Oke. Ini benda. Kemudian nggak salah kena pula tulisannya. Ini adalah ini benda ya. Nah, benda ini menghasilkan B aksen. Nah, berarti B aksen ini sebagai apa menurut kalian nak? Ini kan di belakang cermin ini kan? Ini. Dan ini. Ini sebagai apa menurut kalian? Bayangannya. Oke, paham maksudnya ya? Sekarang teacher tanyalah berapakah sudutnya? Bisa dicari ya? Coba acak-acak dulu rumusnya. Rumusnya tadi ini. Nah, teacher geser sini lah ya. Bentar lah teacher copy paste dulu lah ya. Mana tahu nanti masih bingung dengan rumusnya. Teacher buat di sini rumusnya. Nah, nih coba dulu ya sambil teacher absen di saut nah kalau misalnya ada ya. Kan teacher mau absensi kalian dulu. Sambil dikerjakan dulu itu coba ya. Nanti kalau sudah siap turunkan tangan saja. Teacher mau absen dulu sebentar. Abel hadir? Tak ada kabar. Hadir, Cer. Nah, agak cepat nak ya. Adi? Hadir, Cer. Ananta? Hadir, Cer. Angel? Hadir, Cer. Tanto? Tak ada. Dani? Cer. Hadir, Cer. Santo hadir. Ah, cepat nah responnya. Diviani nanti takut itu buat apa? Hadir, Cer. Fenly? Fenly hadir, Cer. Gina? Hadir, Cer. Gideon? Hadir, teacher. Ilham nggak ada kabar. Jihan? Hadir, Cer. Julia? Hadir, teacher. Magdalena? Hadir, teacher. Naila? Hadir, teacher. Najwa? Hadir, teacher. Patrick? Hadir, Cer. Oke, Philip? Hadir, Cer. Koni? Hadir, teacher. Ricky? Salsa? Hadir, teacher. Samuel? Hadir, teacher. Trisela? Pariandi? Hadir, Cer. Ernestine? Hadir, teacher. Vivian? Hadir, teacher. Wilson? Hadir, Cer. Yohana? Yohana? Oke, 4 orang nggak ada kabar. Teacher ulang ya. Ilham Anugrah? Alpa. Ricky? Alpa. Trisela? Oke, Alpa. Yohana? Tak ada kabar juga. Alpa. Yohana, teacher. Aduh, telat nak. Yaudah nanti aja teacher buat itu ya. Oke, nanti diedit yang bagian kedua aja Yohana ya.
Kalau sudah dapat nanti turunkan tangan ya. Ya, dan cermin datar hari ini kita pelajari. Belum selesai. Oke, kita tunggu dulu nak ya. Teacher kasih waktu sepertinya 5 menit lah ya. 5 menit sembari kalian mendengar lagu wajib nasional lah ya. Tadi di awal kan tidak sempat. Teacher langsung ngajar ya. Oke, lagu wajib nasionalnya sebentar. Oke, ini nak ya, selamat mendengarkan ya. Udah masuk sound juga kan? Sambil mengerjakan itu ya. Habis lagunya kita akan bahas 8.50 lah ya, lebih kurang. Lihat ibu berdiri sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kulihat ibu pertiwi sedang bersusah hati. Air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan kekayaan. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Kini ibu sedang susah, merintih dan berdoa. Oke, kita cek ya. Wah, masih belum ini ya. Kayaknya mungkin karena contoh pertama nak ya, jadi masih bingung ya. Oke, sebentar ya. Nah, jadi gini nih. Kan kalau kita buat nak ya, N-nya itu sama dengan berapa? N-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya sama dengan 5. Oke? Sampai sini paham? Paham, teacher. Paham. Oke. Nah,
Berarti kan kita mau cari siapa, Nak? Ini N-nya sudah ada. Ini sudah ketetapan. Ini juga sudah ketetapan. Ya kan? Berarti ini ya. Ini yang mau kita cari. Ya kan? Nah, sehingga kalau kita buat berarti N sama dengan berarti 5 sama dengan, nah ini operasi hitung MTK-nya masih kacau berarti ini kalau belum bisa nih, Nak, ya. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin karena soal pertama ya. Berarti 360 derajat per theta kita kurang dengan 1. Nah, ini kita pindahkan. Nah, kita pindahkanlah ke kiri ya. Berarti 5. Ini minus. Pindah berarti jadi apa? Jadi plus. Minus jadi plus. Tambah 1. Itu pun sebaliknya, Nak. Kali jadi bagi dan seterusnya. Sama dengan 360 derajat per theta. 60 derajat per theta ya. Nah, oke. 5 tambah 1 sama dengan 6. 6 sama dengan, ya kan, 360 derajat per theta. Oke. Nah, kalau mau cari theta gimana? Nih kali silang, tukar aja berarti kan, Nak? Ya kan? Nah, berarti theta-nya sama dengan berapa? Theta sama dengan, ya kan? Berarti 360 derajat per berapa? Per 6 ya. Nah, dicoret ya, ini coret, berarti sisa 6. 0-nya 1, 60 berarti ya. Berarti 60 derajat. Inilah sudutnya. Nah, paham nggak kira-kira? Teacher. Nah, paham ya? Anda mulai bisa ya. Mungkin karena contoh pertama dan itu cuma gambar aja kan, nggak ada keterangan jadi bingung ya. Oke, teacher rasa ini sudah ini ya. Kayaknya sudah mulai bisa, berarti teacher ambil contoh yang lain. Banyak-banyak pun saya ngomong dari sini, kau perhatikan sungguh-sungguh di sana, belum tentu juga mengerti. Oke, sebentar ya. Kalau kita tatap muka, bisa lebih jelas lagi. Tapi kita tetap berusaha. Nah, ini aja lah. Memahaminya. Kalau tidak, mari kita coba nomor 2 yang A. Ini, Nak, ya. Soal nomor 2, tambahkan di sana soal nomor 2. Yang agak mirip dulu ya. Oke, nah ini dia. Set. Nah, ini coba. Ini ada 2 cermin datar ya. Kalau kita uraikan, berarti cermin datar yang pertama itu yang vertikal, sumbu Y-nya ya. Kemudian cermin yang keduanya adalah yang horizontal ini, yang X. Oke ya. Nah, kemudian ada benda. Mana bendanya, Nak? Ini. Nah, bayangannya ada berapa itu bayangannya? Nih, bacanya bayangan 1. Ini bayangan 2. Ini bayangan 3. Nah, sama seperti tadi ya. Yang teacher minta adalah berapakah, ini cari dulu N-nya ya. Langkah pertama cari N-nya dulu. Kemudian yang dicari adalah theta-nya. Sudut antara 2 cerminnya. Oke, bisa ini? Nah, coba ya. Kayaknya nanti ini udah bisa ya. Kalau sudah bisa nanti turunkan tangan semua yang sudah bisa, Nah ya. Teacher tunggu. Ya, silakan dikerjakan ya. Kayaknya ini 3 menitan bisa lah ya. 3 menit berarti 8.55. Oke, mungkin butuh dari yang tadi juga. Nah, ini kira-kira yang tadi ya. Nah, ini. Titik C 6,1. Katanya ketiga titik ini kalau dihubungkan menjadi segitiga sama kaki. Mari kita buktikan. Nah, kalau ini kita sambungkan A, B, C, berarti ada menjadi satu segitiga A, B, C. Maka satu-satu kita cari sisinya. Cari dulu sisi A ke B. Panjang sisi A ke B. Yang pertama mari kita cari
Sisi yang pertama, sisi AB. Panjang atau jarak AB. Oke. Panjang atau jarak AB sama dengan akar. Kamu misalkan yang di AX1, yang di BX2, boleh, terserah mau yang mana kamu. Oke, 1 menit lagi nak ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang masih sedang berjuang ya untuk mencari jawaban dan kebenaran ya. Oke, kita mulai dari ayo Palito dulu lah. Langsung angkanya saja Palito. Dari ini kita mulai X1. Siapa tadi? Bukan Palito, si Padil. Udah cek. Negatif 3. Siapa? Oriza. Enggak. Kurang Saya hubungi Mak negatif 2. Apa itu? Suruh siapa lagi? 7 orangnya. Oke, sudah 8.55, kita cek dulu. Oh, masih ada 14 lagi nak. Ini masih butuh waktu kayaknya. Adi? Dapat Adi? Dapat enggak? Belum? Dikit lagi, Cer. Oh, dikit lagi. Oke ya, kita tunggu dulu berarti ya. Kayaknya paling lama 8.58 lah nak ya. Kita tunggu dulu teman-teman yang masih berjuang. Jangan mau kalah Steven. Dia bilang, oke, negatif. Tiga ini jadi tambah ini ya. Ya bukan? Tambah. Negatif 3 tambah 3 jadi 0 kuadrat. Ditambah. Utang 2, utang 4. Oke, 7 orang lagi ya. Kita tunggu dulu. Utang di kantin 2.000. Lagi di perumahan 4.000. Utangnya jadi 6.000. Tidak bro. Jadi jawabnya berapa? 0 tambah jadi akar 36 sama dengan 6. Inilah panjang sisinya 1 dari AKB. Dari AKB 6. Ya, kita belum tahu ini siku-siku atau tidak. Salah lagi. Sekarang kita mau yang kedua. Sisi yang lain selain AB apa? Apakah AC dulu? Oke, 1 menit lagi ya. atau BC? Kita tunggu sejenak. Terserah kita. Apa yang mau kita cari dulu? BC aja lah dulu ya. BC. Ayo Stephen, tunjukkan temannya. Siapa yang mau? Siapa? Efraim. Isi titik-titik yang pertama ini. Efraim ada? Efraim. Kau dengar apa? Oke, kita jawab nak ya. Sudah 8.58. 4 orang lagi, Julia, Petri, Abel, sama Kristanto ya. Ilham, kenapa kamu telat masuk Ilham? Masuk lagi soalnya nih. Ntar nak ya. Oke. Ilham. Oke lah ya, kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjutkan nak. Nah, di sini berarti kan kalian bisa hitung ya. Ada berapa bayangan tuh? 1, 2, 3. Ada 3 bayangan ya. Berarti kita sudah dapat langkah pertama N-nya sama dengan
3. Ya. Nah, yang diminta di sini pasti sudutnya ya, berapa? Sebenarnya ini sudutnya nampak kalau di sini siku-siku begitu nak ya. Tapi kita jangan langsung percaya seperti itu. Kita hitung aja dulu ya. Nah, berarti N sama dengan, ya kan? Rumusnya biar sambil ingat ya, berarti 360 derajat per theta kurang 1. Ya. Berarti berapa nih? 3 sama dengan 360 derajat per theta kurang 1 ya. Nah, ini yang kita pindahkan ya. Pindah ke kiri deh, berarti 3 tambah 1 sama dengan 360 derajat per theta. Berarti 4 sama dengan 360 derajat per theta. Begitu ya. Nah, ini kita kali silang ya. Ini kali ini, atas kali bawah, atau bawah kali atas, atau pakai cara teacher tadi langsung balikkan aja ya. Nah, cara teacher tadi langsung balik aja ya. Berarti tetanya sama dengan 360 derajat, ya kan? Per 4 ya. Nah, berarti jadi berapa ini? Tetanya sama dengan 90 derajat. Nah, ini dia jawabannya. Oke, paham kira-kira ini nak? Paham, Cer. Oke, kalau paham kita lanjutkan ke soal yang berikutnya ya. Nah, mana nih soalnya? Sebentar ya. Bentar nak ya. Cari dulu soalnya. Soal berarti kita harus tahu jarak AGB atau mana deh ya? Nah, inilah. Jarak AGC atau panjang AC ini ke berapa? Oke, nah ini satu lagi ya menjelang terakhir ya. Oke. Wih, besar kali. Sebentar ya. Cikkanlah gambarnya nih. Ciri-ciri dia segitiga sama kaki memiliki dua kaki yang sama panjang. Nah, sekarang AB sudah selesai. Urusan kita BC. Untuk mencari jarak dari B ke C, gunakanlah rumusnya, yaitu XB. Nah, ini nak ya. XC. Oke, coba ini. Dan teacher akan copy paste juga di meeting chat kita untuk one slide for all hari ini ya. Satu slide untuk semuanya. Permisi kita lihat, silakan VPN ya. Nah, itu. Coba ya. Nah, dia bilang cermin datar membentuk sudut seperti gambar. Ada di bawah itu ya. Nah, ditanya secara berturut-turut jumlah bayangan yang akan terjadi pada gambar 1 dan gambar 2. Berarti ada 2 cermin. Nah, kalian mencari bayangannya berapa sih di cermin 1 bayangannya dan berapa di cermin 2 ya. Kalau kau sudah mengerti, coba kau cari dulu AGC. A dan C. Kami akan mencari ini. Nanti tinggal saya tanya berapa AGC. Oke? Saya tunggu. Siapa ini? Siapa tadi ini? Joshua, silakan Joshua. Baik, yang lainnya ini kita lanjutkan. Berapa X2-nya? Kita misalkan ini X2 ya. Untuk B dengan C. Berarti ya, santai Bu, satu aja lagi ya. Ini 6 dikurang negatif 3 pangkat 2. Kalian yang dari kurang cepat sedikit lagi, kita bisa kian ke bangun ruang. Tadi tidak apa-apa. Ini Y2-nya 1 dikurang 2. Ini negatif jadi positif, berarti 6 tambah 3 jadi 9 pangkat 2.
Ini menjadi positif 2, 1 tambah 2 jadi 3. Sama dengan tambah Oke, sudah ada yang dapat? Nah, ingat nak ya, ini yang ditanya adalah jumlah bayangan. Berarti berapa N di cermin yang pertama, berapa N di cermin yang kedua ya. Oke, angka 90 biar di sini saja, tidak usah kita kecil. Terakhir oleh si Joshua, di mana Joshua? Yaitu menentukan AC. Langsung saja, X2 kurang X1, langsung saja ya. A dengan C, A dengan C. Berarti 6 kurang 3. Oke, kira-kira ada kendala nggak ini? Abel, ada masalah kira-kira? Atau hanya butuh waktu ya? Adi juga kayaknya butuh waktu ya. Oke lah, teacher tunggulah nak ya. Masih ada sekitar lebih kurang 5 menit lagi kita akan berakhir ya. Ingat ya latihan yang teacher berikan kemarin. Karena kita ini pertemuan terakhir ya sebelum libur lebaran. Jadi dikerjakan dengan baik ya. Dikerjakan dengan baik biar nilaimu nanti terbantu juga nilai yang lainnya. Oke nak ya. Jadi itu diberi waktu yang agak panjang, extra time untuk kalian mengerjakan yang masih ragu ya. Kalau sudah yakin, wah bagus. Karena nanti di akhir teacher akan buat assignment-nya, kalian tinggal upload situ jumlah benar salahnya berapa di fotonya ya, biar itu hasilnya sesuai dengan ini ya, dengan faktanya, dengan realitanya gitu ya. Takut nanti kalau tanya-tanya manual aja nanti, ya kalian akuin aja benarnya banyak gitu ya. Tapi jujur lah ya, anak teacher yakin 8B ya. Malah teacher gak yakin dengan anak teacher sendiri 8C. Oke, kita tunggulah sebentar lagi. Nah, sudah 9 orang. Wah, ada lumayan ini ya. Ternyata kakinya ada 2 yang sama. Kalau kita buat dalam gambar, jadi seperti ini. Oke, 9:07 kayaknya teacher akan bahas ya, karena waktu tinggal dikit. Oke, sudah 9:07 ya. Oke, teacher izin untuk dibahas dulu. Teman-teman yang masih mencari, masih boleh tetap mencari ya. Nah, jadi caranya begini ya. N-nya tadi apa itu nak? 360 per theta ya. Berarti langsung 360 per tetanya. Tetanya berapa nak? Per 60 derajat ini berarti ya. 60 derajat. Kita kurang 1. Coret. Berarti berapa nak? 6. 6 kurang 1 sama dengan berapa? 5. 5 ya. Nah, berarti yang depannya 5, berarti pasti jawabannya ini ya kan? Dia kan dia bilang berturut-turut ya. Nah, atau kalau nggak ada soal pun kalau dibilang ini dan ini berarti 1 dan 5 berarti kan? 1 dan 2 berarti 5 dan berapa? Nah, ini tinggal kalian cari, kalian buktikan bahwa benar nggak ini jawabannya. Nah, dan 3. Oke? Paham ya? Ada pertanyaan nggak kira-kira sampai sini nak? Tidak, teacher. Tidak ya? Oke, nanti kalau bisa langsung dicatat ya biar tidak lupa untuk setelah lebaran, karena habis ini kan akan ada libur ya, masuk lagi setelah lebaran. Oke. Teacher cek tadi 2 orang yang belum ada di absen teacher. 3 orang, Ilham, Ricky dan Trisela. Trisela kenapa telat? Trisela kenapa telat nak? Besok PR coba. Ini coba tapi jangan. Oke, belum ada respon. Ricky? Nomor 3. Siap. Tak ada juga. Oke. Ilham? Tidak masalah. Yang penting kau Ini bermasalah, teacher. WIP-nya bermasalah? Teacher. Oke, yang penting ada kabar nak ya.
Ya udah, kita stay positif aja untuk Ricky dan Trisela ya. Mungkin mereka ada gangguan atau mikrofonnya rusak. Oke, teacher rasa cukup sampai di sini ya. Sampai bertemu lagi setelah libur lebaran. Dan ingat, 2 soal yang teacher berikan, bukan 2 soal sih. 2 evaluasi yang teacher berikan, kerjakan dengan baik ya. Karena itu akan membantu nilai-nilai kalian ya. Nilai DT ataupun nilai MID-nya nanti. Bisa terupgrade dikit. Agar nilai akhirnya juga maksimal. Sesuai dengan harapan dan keinginan kalian masing-masing lah berarti. Oke ya. Teacher rasa cukup sampai sini ya. Sampai bertemu lagi ya setelah lebaran. Kalian akan libur setelah ini. Di hari Jumat berarti belajar terakhir ya. Oke, selamat libur. Nanti sampai bertemu lagi ya. Oke, see you, goodbye.